Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabih wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah jamaah subuh Masjidil Ma'mur yang insyaallah dimuliakan Allah. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan, sehingga Allah izinkan kita hadir untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia dan penuh barakah. Mudah-mudahan langkah niat kita, amal ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tercurah selalu pada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada pengikut yang setia serta istiqomah hingga yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, sehat semua Pak, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, tetap semangat ya. Dalam situasi puasa tetap kita semangat untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Kenapa? Karena kita ingin sekali untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Harus ditindaklanjuti, tidak bisa berandai-andai, berangan-angan melangkah gitu Pak ya. Ya, baik ke masjid, majlis ta'lim, sarana-sarana ibadah, pendidikan, silaturahim, banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan, wabil khusus di bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita teruskan kajian kita untuk melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Kalau yang lalu itu lama sekali ya, bab raja. Kelanjutannya ini adalah bab Fadlil Raja. Fadlil Raja. Kalau kemarin tuh Raja saja, panjang lama sekali, banyak hadisnya kita baca. Sekarang keutamaan, bab keutamaan berharap. Jadi berharap itu tidak bisa diangan-angan Pak. Ya, di sini hadis-hadis dalam bab ini menjelaskan bahwa jika manusia melakukan sesuatu demi mengharapkan karunia dan rahmat dari Allah, maka ia harus beramal soleh dan berbaik sangka kepada Allah. Gak bisa dengan iman kepercayaan saja, percaya sama Allah, percaya takdir, tapi tidak lanjuti dengan amal soleh. Gak bisa Bang. Dalam Quran itu selalu berkaitan iman, amal soleh. Amanu wa amil sholihat. Dalam surat apapun dijelaskan, kalau ingin mengharapkan rahmat, kasih sayang, apalagi surganya Allah, harus ditindaklanjuti. Tidak berandai-andai atau berangan-angan. Lah Bapak sekarang kalau mau masuk ke masjid, tertera di sana. Pengen apa? Di sana ada doanya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lah sekarang nggak ke masjid,
Ada pengajian nggak datang. Bagaimana rahmat mau dapat? Berandai-andai nggak bisa, Pak. Kita kepengen mendapat rahmat, berkah, ya, karena syahrul mubarak, syahrul rahmat, tapi tidak ke masjid, tidak mau melangkahkan kaki loh, Pak. Nabi menyampaikan, man sahala torikon yaltamisi bihi ilman sahalahu torikon ilal jannah. Itu kunci, Pak. Siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk mencari ilmu, bihi ilman, dia gerakan kakinya datang ke masjid taklim. Masjid kita setiap Ahad pagi ada taklim. Setiap Ahad pagi, Pak. Kalau bulan lain ada masjid taklim malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Itu semua amal soleh. Tapi tidak mau ditindaklanjuti. Berandai-andai nggak bisa, Pak. Ya. Allah mudahkan sahal tariqun ilal jannah. Allah mudahkan langkahnya untuk masuk surga. Kepengen masuk surga Firdaus. Langkahnya untuk amal soleh berat. Gimana? Ya. Walaupun lelah kita lelah memang. Di siang hari kita puasa, ya, menahan diri dari hawa nafsu, bukan hanya lapar saja, ya, kita takarub sama Allah. Tapi pada saat perintah Allah datang, laksanakan. Gak bisa. Alaikum bijamaah. Kalian selalu berjamaah. Ya, gitu, Pak. Jadi fadilah untuk mendapatkan keutamaan raja berharap itu ada. Nah, di sini juga harus diiringi dengan selain amal soleh, berbaik sangka kepada Allah. Husnuzon. Ya Allah, saya gerakan hati saya, Kau berikan rahmat. Berharap. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nanti kita lihat ayatnya. Seperti apa ayatnya kita baca nanti. Ya, dan hadisnya. Nah, ini pembukaan dari bab ini. Kemudian selain berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah akan menerima amalan-amalan. Ya, adapun orang yang berbaik sangka tetapi ya tidak melakukan amal soleh, maka jangan harap dia akan mendapatkan. Jadi karena itu termasuk bagian dari berangan-angan pada rahmat Allah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Allah memuliakan hambanya yang mendekatkan diri kepadanya. Takarub ilallah. Hati kita kan niat mau ngapain ke masjid? Mendekatkan diri. Selain kita melakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sholat, yang dalam surat Al-Baqarah disebutkan ayat 238, hafidhu ala sholawat. Ala sholawat, Pak, bukan ala sholat, bukan mufrad satu, sholawat jamak. Hafidhu ala sholawat, pelihara, jaga. Itu perintah Allah, Al-Baqarah. Ketika azan berkumandang, zuhur misalnya, kita ada di rumah santai. Bagaimana tergerak hati kita untuk datang ke masjid? Itu panggilan Allah. Azan berkumandang, masih santai di rumah. Kalau dia mau mendekatkan diri pada Allah, bahkan sebelum waktu saja dia sudah persiapkan. Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Kalau ingin mendapat perlindungan Allah, seseorang hatinya terpaut pada masjid. Baik di rumah, di jalan, di pasar, di kantor. Kalau waktu sampai, qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Saya sholat zuhur di mana? Di lapangan, dinas lapangan. Kita sudah bisa membayangkan, kita kan orang lapangan. Masjid, mana saya harus datang? Itu terpaut ke hatinya. Itu mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah.
Aqimus shalah li zikri. Tegakkan sholat untuk ingat aku. Jadi bukan hanya sholat isya atau maghrib saja, atau sholat tertentu. 5 waktu. Kalau memang ada kesempatan berjamaah, wabil khusus ya masjid kita. Ya, masjid kita cintai, kita sayangi, tidak mau diisi gimana? Oh, di jalan saja kita ingin sholat berjamaah bersama-sama walaupun tidak kenal. Lagi masjid Darul Ma'mul, kita muwajahah ya, saling kenal. Karena kita bertanya-tanya, kemana si fulan tidak kelihatan, nggak nampak ya? Kan tanda tanya, sakitkah beliau? Itu seorang muslim, Pak. Rindu pada jamaah saudaranya, sahabatnya yang selalu rutinitas datang ke masjid, tiba-tiba tidak datang. Ada apa gerangan? Itu ya, bahwa kullu muslimin ikhwatun. Muslim itu saudara. Jadi Allah akan memuliakan hambanya yang mendekatkan diri kepadanya. Apabila seorang hamba mendekatkan satu jengkal, maka Allah akan mendekatkan padanya satu hasta. Dan jika ia mendekatkan kepadanya satu hasta, maka dia akan mendekatkan kepadanya satu depak. Jika ia mendatangkan dengan berjalan, maka Allah akan mendatangkan dengan berlari-lari kecil. Maka sungguh dia itu maha memuliakan dan maha cepat untuk menemui hambanya. Betapa rindunya Allah. Bagaimana kita, sahabat kita, teman, kerabat kita, ketika tidak kelihatan, rindu kita. Allah saja rindu, Pak. Bayangin coba bawa. Begitu Allah aqrabu min hablil warid. Allah sangat dekat dari urat nadi kita nih. Di mana kita berada, Allah ada. Ini kita bersantai-santai aja. Allah tahu. Ini giliran ngaji ya. Allah tahu. Kita nggak ada kegiatan. Allah tahu. Itu Pak. Itu namanya amal soleh. Kan dalam surat Al-Asr ya, kita sering dengar dan baca. Itu jelas berkaitan Pak. Bahwa wal asr itu demi masa. Kalau kita hamba Allah yang sudah senja, masa kita kan nih senja nih. Ya, presentasinya yang banyak itu kan ya mayoritas yang senja, yang mengisi masjid itu mau kemana lagi? Kalau masih mereka produktif, masih sibuk. Tapi ada juga yang masih sibuk, sempat juga menyempatkan dirinya, Pak. Sebelum berangkat dia datang ke masjid. Sesibuk apapun, itu mendekatkan diri. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Allah sudah menyatakan taknisnya ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kan begitu. Enggak cuman innal ladzina amanu, Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati baru annalahum jannah. Enggak ada Quran innal ladzina amanu dakhala jannah, enggak ada, enggak bisa angan-angan, hanya beriman percaya saja. Kalau Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna tsumastaqamu, ada lanjutannya, tsumastaqamu. Enggak bisa cuma innal ladzina qalu rabbuna Allah yang menghidupkan saya, yang memberikan rezeki kepada saya, yang menyehatkan saya, yang memudahkan saya. Kita akui. Tapi tidak istiqomah. Bagaimana? Kan Fussilat tsumastaqamu. Taqamu itu ditegakkan, ditindaklanjuti gitu. Dengan amal soleh. Nggak bisa dengan angan-angan saja Pak. Berandai-andai. Kalau umpama itu tulul amal namanya. Oh, gua kalau begini-gini ya, gini nggak bisa. Harus berbuat. Namanya amal soleh. Nah, ini kita lihat firman Allah dalam surat Ghafir Pak. Ayat 44-45.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah berfirman, ini memberitahukan perihal hambanya, yaitu Nabi Soleh. Fasatazakkuruna ma aqulu lakum. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Wa upawwidu amri ilallah. Jadi urusan-urusan apapun kita serahkan kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita hanya usaha syariat, berusaha, berdoa, keputusan ada pada Allah. Syariatnya ya tadi beramal soleh, melangkah. Ya rahmat saja, ya Allah, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Mau kemana? Melangkah masuk masjid. Di masjid banyak rahmat Allah. Nggak mau ke masjid, gimana? Mau dapat rahmat? Bagaimana Allah sayang? Padahal Allah sayang padanya, tapi manusia itu sendiri yang tidak mau menyayangi dirinya. Kalau sifat Rahman Rahim. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat. Ya, di sini innallaha basir bil ibad. Basir itu Pak, pandangan, melihat, mengetahui. Ada alim, ada basir bil ibad terhadap hambanya. Tidak lepas dari pandangan Allah. Siapapun manusianya, manusia ciptaan Allah, Allah ciptakan terpantau Pak. Wah berarti Allah banyak dong. Gak bisa begitu. 8 miliar manusia di muka bumi ini sekarang ini, Allah tahu. Subhanallah walhamdulillah. Bagaimana Pak? Allah yang maha itu. Kalau Al-Quran Allah aqrabu min hablil warid, bahkan yuwaswisu, dia mengetahui apa yang tersimpan dalam dadanya, fi sadrihi, Allah tahu apa yang dia niatkan, apa yang dia akan lakukan, apa yang dia perbuat, Allah tahu. Zikir walaupun tidak terdengar, kan kita zikir macam-macam, ada dengan suara karena kita berjamaah, ada zikir sendiri, Allah tahu. Allah alimum bizatis sudur, itu Allah Maha tahu apa yang tersimpan dalam rongga dada. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Kenapa ketika orang melakukan sesuatu itu dia akan menyadari bahwa ini perbuatan Allah tahu, tapi tetap dikerjakan juga. Misalnya dia menandatangani, dia punya hak ya, punya kewenangan menandatangani tanda tangan, tapi ini tanda tangan yang menyimpang. Dia tahu ini. Misalnya bikin kwitansi di markup harganya 10 juta jadi 100 juta. Tanda tangan, Allah tahu itu. Allah tahu. Kenapa? Bahkan kita sebagai hamba Allah dalam surat Asy-Syams ya. Ayat apa itu, Pak? Ayat 7 Pak ya. Wa nafsi wa masawwaha. Demi jiwa dan kesempurnaannya Allah ciptakan kita, Allah bersumpah dengan jiwa kita. Wa nafsi wa ma sawwaha. Pak, jiwa kita nih yang Allah ciptakan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Dikasih ilham, pengetahuan bahwa ini adalah perbuatan fujur, salah, menyimpang, haram, tahu. Nah, di situ ketakwaan seseorang. At-taqwa hahuna, aku ada di sini. Allah tahu. Nggak ada yang tahu, saya tanda tangan. Melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Nggak ada yang tahu. Allah a'lam. Makanya dalam Quran, Allahu a'lamu bil muhtadin. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Kenapa begitu? Allah berkehendak untuk disesatkan orang itu. Wa a'lamu bil muhtadin. Dan dia pantasnya diberikan petunjuk. Allah tahu. Oh, dia disesatkan, Allah tahu.
Karena perbuatannya, bukan Allah benci menyesatkannya, bukan. Karena perbuatannya, tahu itu salah, dilanggar. Keinginan diri sendiri berarti. Lah kalau sekarang di bulan Ramadan, wasubidati syayatin, setan itu dibelenggu. Kan gitu Pak ya. Jadi di bulan rahmat, mubarak, bulan apa sekarang ini, magfirah ya. Setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Enggak diberi kesempatan untuk mengganggu hamba Allah. Tapi masih melakukan perbuatan maksiat atau melanggar syariah. Berarti orang itu bukan diganggu oleh setan. Orang yang setan, hadis Nabi, wa subbati syaitan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa subbidati syayatin. Hadis muttafaqun alaih. Datang bulan Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Dibukakan pintu surga seluas-luasnya. Hambaku yang ingin masuk surga dibuka lebar-lebar. Syahrul maghfirah, ampunan. Ya, kalau kita semalam dapat tausiah tentang tubu ilahi taubatan nasuha, kan kesempatan yang sangat berharga, momen yang sangat berharga. Nah, di bulan Ramadan saja masih enggan melakukan satu kebajikan. Padahal jiwanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada kita nih, ya, ilham pengetahuan bahwa ini adalah perbuatan yang menyimpang, yang mungkar, yang salah. Kalau kita tidak sholat, ini kemungkaran. Bukan maksiat itu perbuatan maksiat saja yang dilarang, berjudi, berzina, ya, atau melakukan permaksiat, meninggalkan sholat maksiat. Coba kita introspeksi, berapa banyak waktu yang kita tinggalkan. Coba periksa, hanya kita dengan Allah yang tahu. Nah, di bulan Ramadan diberikan kesempatan, minta ampun. Mau kita habis sholat aja, fa'idha kudiyatis sholah fastaghfirullah atau fazkurullah. Baik, kurang jelas. Kalau selesai, segeralah kau minta ampun. Minimal sholat kita ada kehilapan, ada ya kehusuan hilang. Ya Allah, ampunilah saya. Minimal itu. Apalagi ya kita meninggalkan sholat, kita mohon ampun. Di sela-sela kesibukan kita, ya coba kita periksa diri kita. Nah, kesempatan momen bulan Ramadan ini minta ampun, tubuh ilahi taubatan nasuha, maksudnya itu. Jadi melanggar perintah Allah juga maksiat. Itu Pak. Jadi innallaha basirum bil ibad ini sungguhnya Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Kemudian ayat berikutnya, fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Maka Allah melihatnya dari sayyiat ma makaru, dari melihat dari kejahatan, ya, atau tipu daya mereka di sini, wahaqa bi al-fir'aun su'al azab. Jadi tipu daya atau kejahatan dari mereka. Nah, itu semua Allah tahu. Kebohongan, kepalsuan, dusta, Allah tahu. Gitu Pak. Jadi ini Al-Quran surat Ghafir ayat 44-45 bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa aku menyerahkan urusanku hanya kepada Allah, Allah tahu. Ya, kalau gitu kan kita berdoa. Orang kita lagi sakit, lemah, ya, ya dengan bahasa yang kita miliki juga nggak apa-apa. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan, ya Allah, kesehatan, agar bisa melangkah kaki saya ke masjid. Itu namanya menyerahkan diri, mohon kekuatan kepada Allah. Karena khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu amat sangat lemah,
Bagaimana kita tidak menggantungkan diri kepada Allah ketika memang kita lemah, nggak berdaya? Kan kalimat yang selalu kita baca, la haula wala quwata illa billah. Bapak tahu artinya, Ibu? Ini menunjukkan ketidakmampuan kita untuk bisa melakukan ketaatan dan kepatuhan. La haula wala quwata. Tak mampu ya Allah aku melakukan ketaatanku kepadamu ya Allah. Aku tak mampu untuk meninggalkan laranganmu. Illa billah. Illa billah. Enggak berdaya kita, Pak. Walaupun kita sudah kasih ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, tapi kadang tak berdaya, masih dilanggar juga. Itu, Pak. Jadi masjid ini pintu rahmat. Kita isi, bukan hanya kita perbaiki, kita perindah saja, tapi kita isi dengan ibadah. Ya kita kan melihat, ini kurang pantas. Bukan tidak itu aja, isi. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Itu terpampang, Pak. Siapa yang mampu memakmurkan masjid? Man amana billah. Lah kalau tidak ada niat hati untuk memakmurkan masjid, meramaikan masjid, lah sekarang kan nampak bahwa kadar iman seorang bisa kelihatan, Pak. Awal Ramadan, syahrul rahmah, itu begitu mudahnya manusia berbondong-bondong datang masjid, berdesak-desak, padat sampai ke belakang, penuh, Pak. Ini setir ini di belakang, di halaman madrasah penuh. Di mana-mana. Di mana-mana. Di Ratul Jannah, Al-Furqan, Nurul Huda, Al-Muhajirin, musola maupun masjid. Penuh. Itu rahmat. Ada satu pergerakan dari Allah, kekuatan yang luar biasa terhadap orang yang beriman. Karena dia punya iman dalam jiwanya. Terpanggil hatinya. Diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, begitu sayangnya Allah, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang terdahulu. Untuk apa? La'alakum tattaqun. Terpanggil, Pak. Di mana sumastaqamunya gitu loh. Nah, kan katanya hadis iblis dibelenggu. Kok masih bermalas-malas? Kecuali uzur, Pak. Uzur udah nggak bisa lagi. Halangan, berpergian, ya, musafir, ada keperluan, ya. Bahkan kalau kita rutinitas sholat berjamaah, ketika kita ada urusan berpergian, dicatat kita masih orang yang selalu berjamaah di masjid. Bukan hanya musiman, Pak. Sumastaqamu. Bagaimana beristiqomah itu yang perlu kita cari ilmu pengetahuannya. Bagaimana caranya? Tentunya takarruf kepada Allah. Upaya kita mendekatkan diri kepada Allah yang tadi kita katakan la haula wala quwata illa billah. Ada satu kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu ini bisa hadir sholat subuh jamaah itu. Biiznillah, izin Allah. Ada satu kekuatan yang masuk dalam jiwa seorang yang beriman. Jadi tingkat keimanan seorang wa a'lam, Allah lebih tahu. Bagaimana kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bisa introspeksi diri, ya. Jadi kita jangan merasa apa ya, Pak, malas, enggan. Saya pernah dapat belajar ilmu magolah namanya, Pak. Magolah itu apa namanya? Peribahasa atau kata-kata mutiara. Sampai bergiang-giang di telinga saya sampai sekarang masih terus. Itu saya kena hafal. Kalimatnya ijhad wala taksal
Wala takun ghafilan. Bersungguh-sungguhlah, ijhad, bersungguh-sungguh. Jadi kita harus ada punya kesungguhan, ijhad, namanya kesungguhan hati. Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Quran. Siapa yang sungguh-sungguh semangat, ya, menjahada fa innama yujahidu, kesungguhan itu paling nafsi untuk dirinya sendiri. Nah, dirinya itulah karena ada satu kekuatan yang Allah berikan, karena dirinya berusaha, Allah bantu dengan kekuatan Allah lebih kuat lagi. Karena dia ada kesungguhan. Kalau malas, wah, tidak ada kesungguhan. Terpanggil menjahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang bersungguh-sungguh, kesungguhannya itu untuk dirinya. Ijhad, wala taksal, jangan bermalas-malas, santai-santai dalam rangka ibadah. Wala taksal, wala takun ghafilan, jangan jadi kalian orang yang lalai. Apalagi lalai dalam sholat, ya jangan lalai. Apalagi lalai kita meninggalkan. Itu bagulah keterusannya itu menarik, Pak. Panadamatul uqba liman yatakasab, maka akan menyesalah kalian ketika bermalas-malas. Masih ada kesempatan, apalagi masih muda, masih semangat, ya. Panadamatul uqba liman yatakasab, akan menyesalah di hari tua bagi orang yang bermalas-malas. Kan ada pepatah mengatakan gitu, masih muda, masih banyak kesibukan, ntar aja lah. Kalau sudah tua, sudah pensiun. Dari muda aja udah males, tua aja makin males, Pak. Itu namanya berandai-andai, nggak bisa begitu. Ntar kalau udah pensiun, udah sepuh, udah tua, udah sepuh masih nggak mau juga, gimana? Baru merasakan panada matal uqba liman yatakas, maka akan menyesalah di hari tua bagi orang yang bermalas. Itu masih terngiang-ngiang kalimat itu, menarik. Saya kalau ada kata-kata yang menarik tuh diingat terus. Itu namanya ilmu. Al ilmu syaidun, itu ada kata-kata lagi, masih itu ilmu. Dari sejak kecil kita ngaji itu masih ingat. Al ilmu syaidun. Al ilmu syaidun. Ilmu itu laksana binatang buruan, sangat sulit, liar. Al ilmu syaidun, ilmu itu, Pak, ya, mobil khusus ilmu agama. Al ilmu syaidun. Wal kitabatu qaiduhu, tulisannya itu adalah sebagai ikatan. Ketika binatang itu liar kita ikat, tidak catat. Bapak kan kalau Pak Jumri kan saya bilang, Pak Jumri menghafal hadis atau Quran, tulis satu ayat, taruh kantong, tempel di mana, terus kitabah. Kalau Pak Saudara Brahman simpan dalam komputer, ya. Ilmu itu. Karena ilmu itu liar. Catatan itulah sebagai ikatannya. Wal kitabatu qaiduhu, ikat agar tidak liar. Tersimpan. Tapi yang menarik lagi, ada lagi hadis yang saya dapat. Laisa fi kutubi ilman, bukanlah laisa fi kutubi waddafatil ilman, bukanlah kitab-kitab catatan itu yang kamu catat tulis itu ilmu. Belum, baru sarana. Ini kitabnya yang kita baca, baru sarana untuk mendapatkan ilmu. Ini catatannya yang kita simpan, kita catat,
di komputer, di laptop segala macam, di buku catatan, itu baru sarana. Laisa, kata Nabi, laisa fi kutubi waddafatil ilma, bukanlah kitab-kitab yang kau simpan di lemari. Di lemari saya itu kitab banyak banget. Itu bukan itu baris banyak banget, berjilid-jilid. Itu banyak. Waddafatir, catatan-catatan kamu, buku-buku kamu, bukan ilmu. Innamal ilmu suduril rijal, yang sudah disebut ilmu itu yang sudah melekat di dalam jiwa seseorang. Wah, itu saya ingat sekali. Jadi memang belajar itu harus ada kesungguhan. Yang seperti jahadah tadi, ya, untuk menghafal ayat agar supaya terus tersimpan di dada kita. Kan gitu Pak. Bapak kalau duduk nih berlama-lama nih, itu baca itu dialog itu, baca ayat-ayat Quran hafalan yang Bapak simpan di hati, namanya murojaah, mengulang kembali terus agar supaya tidak hilang lenyap dari jiwa kita, karena dekat Quran dalam dada kita. Kan gitu Pak. Karena berinteraksi dengan Quran itu memang harus tilawah, baik dalam hati maupun dengan lisan. Itu harus murojaah terus. Kalau kita sholat tarawih, kenapa kita baca surah At-Takasur, Al-Ikhlas, Al-Asr, Al-Ikhlas, Al-Lumazah, Al-Isras, Al-Fil? Ya memang itu pertama memudahkan ya untuk kita bisa menghafal. Ya kalau kita mampu ya bisa ayat-ayat yang lain. Ulama sudah menyusun sedemikian rupa Pak untuk memudahkan jamaah. Ikuti. Ya kalau hafalan kita itu aja belum bisa kita hafal gimana? Yang ringan-ringan saja. Ya syukur baru kita lebih memperdalam lagi, melangkah lebih jauh lagi dengan ilmu tadi agar supaya tersimpan dalam jiwa kita. Kan gitu Pak. Baik kita mendengar ya, tilawah, membaca, mendengar terus kan Bapak bisa tertular. Banyak jamaah yang bisa tertular dengan mendengarkan imam membaca ayat ini, karena diulang lagi nyambung ke kita. Wah, aduh saya baru hadisnya belum Pak. Ini hadisnya belum membaca, ya. Baru firman Allah habis waktu. Ya ilmu memang begitu Pak. Ya, jadi tahu nanti bulan depan lagi kita lanjutkan lagi. Makanya bab raja itu berbulan-bulan. Kalau memang satu ayat atau satu hadis kalau dikembangkan dan amat sangat luas. Begitu dalamnya ilmu agama. Bagaimana kita menggunakan ilmu itu ya? Jadi memang harus ada kesimpulan. Nah, Bapak ini kan sudah tahu jamaah kita, misi kitanya di atas minimal ya seminggu sekali. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, Ustaz Mahdi malas, Ustaz Fadil malas. Nah, begitu aja. Jangan bukan itu. Kita punya keterangan ilmu. Unjul makot. Perhatikanlah apa yang diucapkan. Unjul makot. Bukan mantol. Bukan unjul mantol. Jangan lihat orangnya. Ya. Kalau yang keluar dari lisannya firman Allah, hadis Rasulullah, isma'u benar. Fastami'ulahu. Wa iza quri al-Quran fastami'ulahu wa ansitu, agar supaya la'alakum turhamun. Masyaallah. Ketika kita mendengarkan ayat yang dibacakan, simak baik-baik, dengarkan. Ini adalah bagi salih. Demikian Pak ya, waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan manfaatnya, sehingga Allah memberikan pertolongan, perlindungan kepada kita, agar kita summas taqom. Ayat 30 kan itu kalau kita baca itu semua.
ayat, kita pahami, kita hayati, namanya tadabbur Quran. Kita perhatikan dulu. Ayat terakhir. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan tausiah pagi hari ini. Mohon maaf pada kesilapan saya, Tuhan saya sebagai manusia yang kurang berkenan. Kalau ada yang mau disampaikan, masih ada waktu, silakan. Ya, terima kasih atas penyampaian kajian materi pada pagi hari ini. Dan persilakan kepada para jamaah, baik bapak atau ibu-ibu yang ingin ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bahwa di bulan puasa ini setan dibelenggu, artinya sudah tidak bisa lagi mengganggu manusia. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak penyelewengan yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini pelakunya apa? Padahal setan sudah dibelenggu, tapi masih ada